Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Alimuddin Sakban Miru MPD selaku dosen pengempuh mata kuliah filsafat ilmu, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Miftahul Sada, NIM 21020850230. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai biografi Abdul Munir Mulkan. Biografi singkat Abdul Munir Mulkan. Profesor Dr. Abdul Munir Mulkan lahir di Jember, Jawa Timur 13 November 1945. Beliau merupakan seorang tokoh Muhammadiyah, intelektual, akademis, pengamat sosial keagamaan, penulis serta penggagas sufistisasi syariah. Beliau berorganisasi di Muhammadiyah. Pendidikan sarjananya ditempuh di Fakultas Tarbiyah Ain Sunan Ampel cabang Jember 1962 sampai 1968, Fakultas Tarbiyah Ain Raden Intan cabang Metro 1974, Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung 1974 sampai 1975, Fakultas Tarbiyah Ain UIN Sunan Kalijaga, dan Fakultas Filsafat UGM 1979 sampai dengan 1982. Program Magister S2 tahun 1986 sampai 1988 dari Dr. S3 beliau menempuh di Sosiologi UGM 1995 sampai dengan 1999. Setelah memperoleh gelar doktor, lalu melanjutkan program postdoctors di McGill University, Magistrel, Kanada 2003, dan Visiting Research Fellow Institute Knowledge and Strategic Study IDSS, Nanyang Technological University of Singapore tahun 2006. Menelisik jenjang karir Profesor Dr. Abdul Munir Mulkan. Sebelumnya, Dr. Munir mengabdi sebagai Wakil Sekretaris Majelis Sarjana Religius Cabang Yogyakarta. Dr. Munir adalah dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dia telah mengerjakan riset postdoktoral di McGill University, Montreal, Kanada, dan menjadi anggota peneliti tamu di Nanyang Technological University Institute of Defense and Strategic Studies di Singapura. Baru-baru ini, dia aktif sebagai anggota Lip4All Foundation dan anggota Dewan Penasehat Lip4All. Di dunia aktivisme, ia pernah menjadi Ketua Majelis Tabliyah dan Dakwah Khusus Pemimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1994 sampai dengan 1995. Ia juga adalah Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah di tahun 2000 sampai 2005. Sejak 2005 sampai 2010, ia menjadi anggota Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat 1996. Muhammadiyah. Sementara itu, sejak ia menjadi Dewan Editor majalah Suara Muhammadiyah, majalah resmi Permusyawaratan Muhammadiyah, ia juga dikenal sebagai salah seorang penasehat Lip4All, organisasi sosial yang gigih dalam memperjuangkan kebebasan sipil dan demokrasi di Indonesia. Beberapa karya-karya Abdul Munir Mulkan.
Berbagai karyanya tentang sufisme antara lain Syekh Siti Jenar dan ajaran Wihdatul Wujud tahun 1985, Mencari Tuhan dan 7 Jalan Kebebasan, esai pemikiran Imam Al-Ghazali tahun 1992, Bisnis Kaum Sufi tahun 1998, Neo-Sufisme dan pudarnya fundamentalisme tahun 2000, Syekh Siti Jenar Pergumulan Islam Jawa tahun 2001, Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar tahun 2002, Ajaran Kesempurnaan Syekh Siti Jenar tahun 2002, dan Kesalehan Multikultural tahun 2005. Di antara berbagai karya yang beraroma sufisme tersebut, yang paling menarik adalah Neo-Sufisme dan pudarnya fundamentalisme tahun 2000. Buku tersebut secara mendalam membahas mengenai konsep sufitisasi syariah. Abdul Munir Mulkan sebagai penggagas sufistisasi syariah. Sufistisasi syariah adalah suatu ikhtiar untuk mengembalikan kedudukan syariah pada kondisinya yang paling otentik. Melalui penelusuran Pak Munir Mulkan, terdapat pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tercatat bahwa agama bukan barang yang kasar, juga harus dimasukkan ke dalam telinga. Akan tetapi agama Islam adalah agama fitrah, artinya ajaran jang metodologi kujian manusia. Sesungguhnya agama bukanlah agama lahir yang dapat dilihat. Alama lahirnya hanyalah bekas dan daja dari roh agama. Abdul Munir Mulkan tahun 2000. Gagasan sufistisasi syariah ini begitu penting karena dianggap merepresentasikan pemikiran Muhammadiyah secara lebih otentik, bahkan digali dari pemikiran-pemikiran kunci Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada dasarnya, Mbah Munir, panggilan akrab beliau, ingin menunjukkan model penghayatan agama yang lebih mendalam dalam perspektif Muhammadiyah. Karena itu, istilah syariah yang biasanya dianggap telah cukup untuk membawa seorang hamba menjadi seorang yang saleh, dibawa menjadi kepada wacana yang lebih esensial dan cenderung bersifat esoteris. Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad, sosok teladan sempurna mengenai penghayatan rohani agama Islam, sehingga syariah baginya bukan sekedar menjadi tugas-tugas penggugur kewajiban. Mengenai persoalan ini, Mbah Munir menyampaikan bahwa perhatian utama Kiai Dahlan lebih banyak pada pentingnya akal dan hati suci. Dengan jelas, Kiai Dahlan mengatakan bahwa kesalehan batin adalah inti dari kesalehan syariah untuk memperoleh perkenaan Tuhan. Abdul Mulkan. Melalui pernyataan Kiai Dahlan tersebut, konsekuensinya memang bagi Muhammadiyah begitu besar. Misalnya, bila makna kesucian batin adalah kebaikan, kebajikan, dan kebebasan kemanusiaan, maka hal ini berhadapan secara diametral dengan berbagai aspek yang bukan kebaikan, bukan kebajikan, dan pengekangan kemanusiaan. Oleh karena itu, suatu hal yang sangat janggal apabila syariat merupakan jalan yang justru merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan. Terlebih bahwa syariat ini sudah mengalami berbagai modifikasi sosial, kultural, bahkan politik, sehingga tampak begitu memberatkan. Pernyataan-pernyataan kontroversial Abdul Munir Mulkan. Abdul Munir Mulkan, Wakil Rektor UIN Yogyakarta dan petinggi di Muhammadiyah, berpendapat kalau yang masuk surga orang tertentu atau Islam saja, maka akan kesendirian dan tak kerasan di surga. Dalam hal bicara surga, yang sebenarnya menurut Islam termasuk hal gaib yang hanya boleh bicara berdasarkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, karena yang tahu kunci-kunci hal gaib itu hanya Allah dan para utusan Rasul yang dia beritahu. Namun Mulkan sangat berani
Mereka rekah dengan mengatakan surga Tuhan itu nanti dimungkinkan terdiri dari banyak kamar yang bisa dimasuki dengan berbagai jalan atau agama. Karena itu, semua manusia berpeluang masuk surga sesuai keagamaan dan kapasitasnya masing-masing. Jika benar-benar memang percaya iman yang berminat, ungkapan-ungkapan Abdul Munir Mulkan ini adalah kebohongan yang ditandai dengan dugaan-dugaan belaka. Tidak lebih unggul dibandingkan dukun-dukun yang mengaku-ngaku dirinya tahu rahasia kegaiban atas bisikan setan sebagai walinya. Ungkapannya yang sangat berbahaya adalah surga Tuhan itu nanti dimungkinkan terdiri dari banyak kamar yang bisa dimasuki dengan beragam jalan atau agama. Kalimat Abdul Munir Mulkan itu bertentangan dengan Al-Quran. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-Imran ayat 85. Di kesempatan lain, Mulkan mengatakan dalam logika orang desa, kalau ada satu kelompok yang merasa benar sendiri dan yang lain dituding salah atau sesat, nanti saya khawatir kesepian di surga, tidak ada temannya. Klaim-klaim kebenaran absolut seperti itu sesungguhnya lebih menunjukkan, barangkali dalam bahasa yang agak sarkastik, kurang menyadari bahwa hidup sosial tidak bisa sendirian. Di hutan saja pun tidak bisa hidup sendirian, mesti bersama hewan-hewan, pohon-pohon, dan semak belukar. Ungkapan Abdul Munir Mulkan, kesendirian tidak berasan di surga, dan sebagainya, itu bertentangan dengan ayat. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus, menjadi tempat tinggal mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 107-108. Kalau orang liberal masih berkilah bahwa mukmin di situ termasuk pula kini orang-orang Yahudi, Nasrani, dan lainnya, maka kilah mereka itu sudah ada jawaban tuntasnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seseorang dari umat ini yang mendengar agamaku, baik dia itu seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dan belum beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia termasuk penghuni neraka." Itulah tadi hasil presentasi saya. Semoga presentasi kali ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.